sudah terlanjur terjebak ke dalam narkoba demokrasi, terus kita tidak bisa laksanakan demokrasi itu, akhirnya yang kita laksanakan adalah yang kita akui sebagai demokrasi, meskipun sebenarnya bukan demokrasi. Prabowo pun nyalamin Jokowi, kan gitu, tidak ada masalah jadinya. Wis pokoknya pekok karo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Kiai Kanjeng alhamdulillah bisa datang pada malam hari ini dan tidak lengkap orangnya, masih kurang biolanya karena jadwalnya benturan. Juga vokalisnya hanya Jogja saja, tidak ada Jawa Timur. Biasanya kita lengkap dengan Jawa Timur, Jombang dan Mojokerto. Malam hari ini mohon maaf karena mereka masing-masing ada yang rapat kabinet, ada yang rapat DPR. Jadi mohon maaf. Saya ingin ini teman-teman sekalian, ini temanya Mas Agus tadi, Gampang Syafat ini kan Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang merumuskan masyarakat adil makmur. Sejak akhir Orde Baru ada idiom baru yaitu masyarakat madani. Ini supaya untuk pengetahuan sing cetha wae. Jadi kalau Gemah Ripah Loh Jinawi itu diambil dari lokal Javanese local wisdom ya. Toto Tentrem Karto Raharjo juga dari Jawa. Tapi kalau masyarakat adil makmur itu ya karangan ketika kita sudah bikin Indonesia. Kemudian masyarakat madani dari kata Madaniyah. Jadi mengacu kepada pengaturan masyarakat kota Madinah yang secara non formal dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini pengetahuan agak akademis sedikit. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat campuran orang Islam, ada LDII, ada MTA, ada Muhammadiyah, NU, Sunni, Syiah, macam-macam lah. Ono Hamas Palestina, ada Hamas Tuban. Kalau Hamas Palestina itu yang perang lawan Israel, kalau Hamas Tuban itu yang himpunan masyarakat sholawat. Nek Semarang lagi harap ngatek himpunan masyarakat sakarepmu lah gitu. Nah, masyarakat Madinah itu campuran, pokoknya intinya campuran, ada animis, ada orang Kristen, ada orang Yahudi dan sebagainya. Oleh Rasulullah diatur tanpa negara, tanpa ada pemimpin formal, tanpa ada perwakilan formal. Semua kelompok-kelompok itu berunding satu sama lain secara bertahap berdasarkan apa yang mereka perlukan dan apa yang bisa menimbulkan konflik. Seperti yang kemarin kita lakukan di Muntilan, bikin perjanjian-perjanjian kecil sampai akhirnya terjadi 47 pasal perjanjian. Aslinya Indonesia ini dicoba gitu sebenarnya bagus-bagus saja. Malah dananya tidak perlu repot-repot. Jadi yang penting komunitas-komunitas berjanji satu sama lain, misalnya di UNES itu ya karo tonggo-tonggo desa ini nggak perjanjian, saling mengamankan, saling kerjasama, membantu dan seterusnya. Sebenarnya di seluruh Indonesia kalau ada seperti itu oke-oke saja, tapi kan kita sudah terlanjur terjebak ke dalam narkoba demokrasi, terus kita tidak bisa laksanakan demokrasi itu, akhirnya yang kita laksanakan adalah yang kita akui sebagai demokrasi, meskipun sebenarnya bukan demokrasi. Kita pikir gampang, ngungkuk. Jadi masyarakat Madinah itu seperti itu, terus diaju oleh Cak Nur Kholis Majid menjadi masyarakat madani. Cuman Cak Nur sampai akhir hayatnya tidak menjelaskan D-nya itu pakai D wedi apa D wedi. Kalau wedi itu artinya pasir, nek wedi artinya takut. Nah ini kan jauh sekali. Jadi Totok Raharjo sama Totok Raharjo kan beda. Ya, nek ngene iki jenenge di Totok ya. Tak boleh ditotok begini kan, totok darah gitu. Nek totok begini, jadi bentuknya aja sudah beda. Jadi nek madani itu artinya masyarakat yang mengacu kepada sistem pengelolaan sosial masyarakat Madinah, kota Madinah. Tapi kalau madani itu artinya ngenyek. Ya. Jadi masyarakat yang saling mengejek satu sama lain lewat Facebook,
lewat Twitter, lewat internet semuanya, lewat media-media dan seterusnya. Oke, wes saya tak singkat dari sini tadi. Terus Gemah Ripah Loh Jinawi itu dari Jawa, dan itu kan di seluruh dunia ini yang Gemah Ripah Loh Jinawi alamnya itu kayaknya cuma Pulau Jawa. Jadi tidak ada tanah sesubur Pulau Jawa, tidak ada tanaman seragam di Pulau Jawa, tidak ada segala sesuatu ditanam pasti tumbuh melebihi Pulau Jawa. Maka semua lelaki di dunia mencari perawan dan gadis yang namanya Pulau Jawa. Dan pusat penjajahan di dunia ini adalah Pulau Jawa. Makanya dicari pemimpin yang paling lemah di antara orang Jawa supaya gampang diatur-atur. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Cuman gini, Mas Agus tadi sudah sampai seberapa jauh menjelaskannya? Belum ya? Jadi pokoknya ini Rek, Nek Gemah Ripah Loh Jinawi kan pokoknya Allah ciptakan alam luar biasa dengan dengan metabolismenya, dengan organismenya, dengan ragam-ragamnya tanaman, binatang, kimiawi tanah, hibrida macam-macam ya. Kemudian manusia mengelolanya melalui sistem yang namanya sistemnya namanya Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata. Jadi sebelum Negara Mawa Tata harus ada Desa Mawa Cara sih. Ini kapan-kapan kita diskusikan. Kalau langsung bikin Negara Mawa Tata nanti bisa hancur karena infrastruktur kebudayaan dan filosofi kemanusiaannya adalah Desa Mawa Cara sih. Jadi meskipun ada protokol kenegaraan, ada tata negara, ada MPR, DPR, kabinet dan seterusnya, jangan lupa bahwa pelakunya adalah manusia. Jadi seorang menteri itu manusianya berapa persen, pejabatnya berapa persen, kan harus ditentukan. Kapan dia jadi menteri, kapan dia jadi presiden, kapan dia jadi manusia, kan harus ditentukan. Sekarang kan KPK menggebyah-uyah itu, misalnya Sri Sultan sebagai gubernur tidak boleh menerima kado waktu mantu. Apa ada gubernur mantu? Teman-teman sekalian, coba dipikir, apa ada gubernur mantu? Sing mantu sapa? Wonge, bapake bocahe kan gitu. Gubernur tidak pernah mantu sehingga tidak ada urusan sama KPK, tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Jadi mau dapat kado berapa aja, asal urusannya adalah wong mantu, tidak ada masalah. Sekarang dilarang toh, disebut gratifikasi karena KPK tidak mengerti manusia dan tidak mengerti kebudayaan. Gitu. Ya ora apa-apa pancen ana ming kaya ngono kuwi. Sama dengan Mahkamah Konstitusi tidak mengerti bedanya konstitusi dengan hukum. Kowe ngerti bedanya hukum karo konstitusi? Tak doleki sing gampang wae ya. Nyolong pitik karo korupsi ning kantor 1 miliar misalnya hukumannya padha ora? Ora padha toh? Bahwa ono sing nyolong pitik luwih suwe hukumane itu masalah berikutnya. Tapi padha ora? Wong nyopet karo wong jambret rada siji ya. Wong ngerampok karo wong gangsir rumah kan siji. Jadi tergantung kapasitas materi yang dicuri berapa, disitulah ditentukan berat ringannya hukumannya gitu ya. Kalau konstitusi enggak gitu. Konstitusi tidak urusan sama lamanya hukuman, beratnya hukuman. Konstitusi urusannya cuman satu hal, bener apa salah minggu itu. Ngerti ora bedane, Dik? Nek konstitusi memang bener apa salah minggu itu. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak pernah divonis 5 tahun, tidak pernah. Dia cuma mengatakan ini yang bener, ini yang salah minggu itu. Bener gak? Nah, kuwi padanane nek nggon salat, kowe sembayang njur kecirit. Sarungmu teles. Batal ora? Batal. Sesuke kowe salat meneh wetengmu isih lara nang wis rada mari-mari, ora nganti kecirit nang ngentut sithik banget. Ngono to? Sithik banget. Batal ora? Nah, dalam konstitusi jembret apa ming tit kuwi padha hukumnya. Ngerti ya? Jadi kalau pemilu pemalsuan suara 1 apa 1000 apa 1 juta sama hukumnya dalam konstitusi, betul enggak?
Kalau berdasarkan rumusan ini, sah apa tidak pemilu kemarin? Loh, tapi kan kedua-duanya memalsukan, betul enggak? Apa meneh kedua-duanya? Wong siji memalsukan we batal. Kan begitu? Nah, cara berpikir kita itu sangat permisif dan memanipulasi kebenaran kebaikan sedemikian rupa. Tadi kan kita ngomong-ngomong jane ning Indonesia, wingi kan ning Muntilan ada anggota DPR pidato bahwa tidak hanya Muntilan antara Cina dan pribumi yang bersatu, tapi juga DPR sekarang sudah satu, tidak ada DPR tandingan lagi. Ngono ya. Terus kita bilang sik bersatu karena piye? Bersatu untuk apa? Kan orang masalah bersatu atau tidak. Tapi masalahnya bener apa ora? Jadi contohnya ning Maiyah gampang kok. Ono omah loro ning perumahan. Sing siji ruwame terus. Wengi jam loro bengok-bengok kerengan, piring dibanting, kaca dibandem. Wis ora karu-karuan, ngganggu tangga. Apa sebabnya? Mergo salah siji di antara mereka selingkuh. Menurut kowe nek selingkuh ki njur banting gelas ki wajar ora? Njur kerengan ki wajar ora nek bojomu diambung wong ngono kok tonyo apa ora wonge? Kok celurit ora? Nah, jadi sing apik damai apa kerengan? Nah, wis jelas ya sekarang masalahnya. Wis. Nah, rumah yang satunya itu aman tentram, tidak pernah ada ribut-ribut karena kedua-duanya selingkuh. Suaminya punya gundik, istrinya juga punya simpanan. Karena sama-sama selingkuh, ya akhirnya tidak ada masalah. Prabowo pun nyalamin Jokowi. Kan gitu, tidak ada masalah jadinya. Wis pokoknya pekok karo wis. Ngono ya, oke. Jadi gitu mas ya, itu contoh aja bahwa di Maiyah ini kita belajar ilmu tuh nganti celing. Jadi nek ibaratnya iki apa dek? Iki apa? Iki apa iki? Jaga, oke. Kalau dia bilang jaga berarti dia bicara fungsinya menjadi alat penyangga. Terus apa lagi? Apa dek? Beton. Oke, berarti kamu lihat alat yang dipakai untuk fungsi itu, yaitu beton. Wes lagi beton sik, wesine engko sik ya. Iki lapisane logam ya. Ning jerone beton ya. Oke. Wes saiki logame ilangke ming gari betone. Wes nek kowe tak takoni kuwi apa? Beton karo watu ana bedane ora? Wes beton wes ya. Wes beton tok. Coba dolek ana meneh kuwi apa? Nek watu kuwi nek dipecah-pecah dadi kerakal, ya ra? Dadi nek kowe ndelok watu aja ming ndelok watune kuwi janjane ya kerakal kuwi, ya ra? Kerakal ki nek dipecah-pecah meneh dadi krikil. Ya ra? Dadi nek kowe ndelok watu kowe iling kuwi jane krikil. Engko nek krikil diremes meneh dadi wedi. Jadi kowe aja lali ya kuwi wedi. Nah ini yang manusia lupa Pak. Maka kalau kamu melihat sesuatu itu harus sampai kepada yang paling lembut. Setelah kerikil, pasir, satu apa lagi dek? Sing paham biologi. Wis pokoknya nganti atom yo. Atom apa meneh wis nganti quark, proton, neutron, elektron, sinetron. Wis pokoknya nganti cilik-cilik ya. Dah, sampai yang paling lembut. Kemudian yang terlembut itu apa? Yang maha lembut itu apa? Kalau dalam Al-Quran disebut Al-Latif, yang maha lembut itu siapa? Jadi kamu melihat apa saja harus sampai menemukan Allah, bener enggak? Jadi rumangsamu kuwi watu, iya watu ning ya krakal. Ya ning ya krikil, ning ya pasir, ning ya terus nganti tekan Allah. Kalau kamu melihat sesuatu tidak menemukan Allah, rugi kamu. Gampangan ngono. Terus tadi disambung sama Mas Agus omongannya. Jadi Allah itu pakai strategi sebelum sama Kiai Kanjeng ini kita workshop ya. Terus Allah itu ngene.
Tadi itu kan urusannya Toto Tentrem Kertoraharjo lah horizontal, masyarakat Madaniyah kan horizontal, orang no vertikal ya. Di dalam Islam disebut baldatun thayyibatun horizontal ya, terus vertikalnya warabun ghafur. Jadi Toto Tentrem Kertoraharjo masyarakat Madani segala macam kini Quran menyebut satu kata thayyibah. Kita baldatun thayyibatun. Menggok sidik. Kowe ngerti kalimat thayyibah toh? Nah, selama ini Anda kalau ingat kalimat thayyibah mengilingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wis. Dadi anggur disebut kalimat thayyibah ilinge kuwi. Jadi ilinge watu, ora iring kerakal, ora iring krikil, ora iso ndelok wedi, ora iso ndelok nganti atom. Padahal Allah menyatakan wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Terus atluha tsabit wa far'uha bisama. Segala bangunan dalam hidup ini, apakah kesebelasan nasional Indonesia 04, apakah pembangunan kabinet kerja, apakah perusahaan tambang, apakah wong berumah tangga, wong gawe warung, wong gawe tulisan, gawe puisi, gawe esai, gawe lukisan, kuabeh rumuse podo atluha tsabit wa faruha fisama. Cintamu kepada istri, cinta istri kepadamu atluha tsabit wa faruha fisama. Rumusnya podo persis. Pokoknya harus mengakar dan harus menjulang sampai ke langit. Cetak ya? Ada di Toto Tentrem Kertoraharjo ki ming ono papan dipasang ning ora ono oyote, ora ono daun yang merambah langit. Nah, di dalam Al-Qur'an disebut baldatun thayyibatun. Rabbun ghafurun kok sik. Thayyibatun itu apa? Allah memberi definisi dan perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik adalah yang akarnya menghunjam ke dalam bumi dan daun-daunnya merambah langit. Nah, nanti Mas Toto akan kasih pointers bahwa ada generasi yang namanya flower generation. Flower generation itu nanti Mas Toto akan jelaskan, itu yang menghasilkan, yang akarnya menghunjam sehingga bunga-bunganya mekar, menghasilkan buah-buah yang baik, daun-daunnya merambah langit sehingga dia berlaku sangat lama. Itu flower generation, nanti Mas Toto biar ngomong, tapi saya terusin dulu supaya jangkep para bun gofurnya. Saya cuma mau ngomong gini loh, kamu hidup tuh pokoknya harus berakar apa saja gitu ya, supaya hasilnya nanti wafaruha fis sama wes. Terus para bun gofur, nek aku sing Gusti Allah, upamane aku ya wonge ya, aku iki Tuhan ngono ya, mesti aku nggak ini kalimat ora kaya ngono kuwi. Wis le kowe gawe ya baldatun thayyibatun, ning ojo nglanggar aku lho ya, tetep taat syariatku, ngono ta mesti. Gusti Allah orang ngomong ngono iki. Gusti Allah iki nggaweke kalimat orang ngono kuwi, ora baldatun thayyibatun wa mutiun ilallah, ndak gitu. Tapi warabun ghafur, dan Allah mengampuni. Coba lagi kuwi piye kuwi? Toto Tentrem Kertoraharjo tur Gusti Allah nyepuro. Lah wong sing disepuroi sing apa? Jadi kowe iki salah ki ora masalah. Angger ojo nyejo salah, bahwa di dalam perjuanganmu terdapat kesalahan, kekeliruan, ketidaktepatan, terpeleset, ya toh? Itu tidak masalah karena manusia memang punya kelemahan seperti itu. Maka Allah jagani dengan warabun ghafur. Ning aja njur kowe Mas Gusti Allah Rabbun ghafur, tenang ae, ra apa-apa nyolong sithik-sithik ra masalah.
Itu namanya memanipulasi, gitu ya. Jadi Allah nyegat kowe dengan ampunannya. Bikinlah negara yang bagus, Allah nyegat dengan ampunannya. Artinya Allah memberi ruang supaya perjuangan kamu itu maksimal, bebas, merdeka, kreatif. Dengan siap-siap Allah akan mengampuni, akan banyak kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Kan gitu. Makanya disebut warobun ghafur. Nah, ini saya lengkapi gini. Jadi nek kowe maca Rabbun Ghafur, ternyata sing kudu kok delok kan sadurunge to. Lho kok Allah mengampuni iki sing diampuni sapa? Apa perlu ngampuni nek ora ana wong salah? Jadi dibutuhkan wong salah supaya Allah bisa mengampuni. Ning aja njur dadekke alasan nang Sunan Kuning apa Rabbun Ghafur. Maksudnya kita itu salah-salah kayak yang Dian itu loh. Sorry ya. Kanca-kanca kayak Kanjeng sing apa kae? Dayoe teko kuwi rumangsamu langgo dolanan. Itu ajaran manajemen, itu nahi mungkar. Jangan sampai kamu salah pengelolaan bu negara, bu perusahaan, bu rumah tangga, bu apa. Dayoe teko, apik toh? Berarti kamu silaturahmi, punya teman bersaudara. Dan kamu sudah bener beberno kloso wis bener ya. Ana daya beberno kloso sebab tuku mebele wis bubar saiki dadi presiden. Dadi akhirnya beberno kloso. Wis jebol klosone. Nah, mulai ada persoalan ini, nek kloso bedah nemoni daya iso tersinggung toh. Berarti persaudaraan menjadi terganggu dan bisa jadi permusuhan. Mosok ana daya kok dikongkon lungguh ning dhuwur kloso sing bedah. Ini ajaran manajemen sosial loh ya. Nah, maka harus ada solusi. Maka tambalen jadah. Nah, ini ada blunder ini pemerintahan ini. Ada blunder. Loh, wong kloso bedah kok ditambal jadah. Kuwi wis secara akademis ilmiah wis salah. Kloso ditambal jadah. Dia lupa bahwa akibatnya piye njur dayohmu lungguh ning dhuwure jadah. Akhirnya kowe tetep dadi kanca apa dayohmu mangkel. Maka tamu kita menjadi musuh kita karena celananya nemplek kelet ning nggon jadah sing jebule jadahe mambu. Wis kowe kerengan karo dayohmu ya ra. Asu ya aku rene di kon jadah mambu ngono kita. Wis. Jadi sudah berapa kesalahan? Nambal kloso nganggo jadah, berarti nemoni dayoh dengan tidak sopan. Nomor loro, jadahe mambu sisan, terus dayohe dadi musuhmu, itu. Terus akhirnya piye? Wes, mergo dayohe bali ra pamit, mergo celanane kotor karo jadah mambu kuwi mau karo miso-miso, akhirnya jadahe kok jupuk, kok pakakno asu. Wes saiki ternyata kue nambah musuh siji meneh, kue dulurmu mau dadi musuhmu, dayah mau saiki kue nambah musuh sing jenenge asu sebab ora ana asu gelem mangan jadah. Jelas ya? Nesu to asune. Iya ra? Wis saiki kue musuhan karo asu saiki. Kan gitu. Wes akhirnya mesti kowe menang wong kowe duwe pisau, kowe duwe pedang, kowe duwe celurit, asune kok pateni asune mati. Wes asune mati kan kemungkinannya sik iki asune sapa? Apa ana asu ngono wae lak mesti ana sing duwe biasane. Nah berarti kowe musuhan karo sing duwe ya ra? Wes akhirnya dadi masalah gede to kuwi. Iso nang polsek. Ming mateni asu nang bayare larang banget ning kono kuwi engko. Gitu ya. Oke, tak terusin. Terus buangen kalilah wis iki kowe memperkecil masalah ta memperbesar masalah iki. Wah, piye saiki kaline dadi tercemar oleh batang asu. Mongko Pak Ilyas lagi umbah-umbah ning kali kono kuwi ya toh. Ono asu batange kuwi liwat. Intinya pokoknya kalau kita salah pengelolaan kita akhirnya terus menerus deret ukur kesalahan
kali kesalahan, apa pangkat kesalahan dan seterusnya. Dan itulah yang sedang kita alami di Indonesia. Makanya sekarang ini kita bersama-sama menumbuhkan dan merintis flower generation. Sebab yang terjadi sekarang adalah follower generation. Wes jera, wes saiki kowe bangga, kowe diikuti apa mengikuti? Ayo, saiki lah bangga nek followerku semene lho, ngono to? Saiki iki jebule dudu flower ning follower generation. Teman-teman sekalian, apa yang disebut follower generation? Saya minta Mas Toto sebentar sebelum kita ke Kiai Kanjeng. Di situ aja. Tolong mikrofonnya Mas. Di situ aja Mas Toto. Enggak apa. Setelah itu kita memberi contoh-contoh dan mencoba menganalogi dengan musik. Loh jinawinya tadi, monggo Mas Toto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir ketemu dengan teman-teman Gampang Syafaat, janjinya akan merevitalisasi memperbarui pengelolaan Gampang Syafaat, dan janji saya juga kali ini mendatangkan Cak Nun ke sini. Ternyata Ki Kanjenge yo katut, jadi kuwi wis hadiah luar biasa untuk malam ini gitu. Semoga GS bukan follower ya, tapi flower generation. Jadi saya aja singkat saja, jadi saya kira flower generation mengingatkan bahwa pada tahun 70-an tidak hanya Indonesia tetapi juga di dunia itu ada satu situasi di mana saat itu muncul ada suasana orang untuk merebut kemerdekaan, termasuk membangun kreativitas. Anda bisa browsing flower generation itu akan lahir itu, tapi saya cuma mau memberi indikator-indikatornya saja. Pada tahun-tahun itu terutama di kesenian jelas ya, kesenian musik itu muncul Beatles juga ada Pink Floyd. Kalau di Indonesia ya Gus Plus ya, termasuk saya kira Omai Rama itu termasuk flower generation. Intinya bahwa mereka itu juga mencipta, juga ingin bebas dari justru bebas dari follower sebetulnya, yang sekarang menjadi zaman yang kita rasakan sekarang ini. Nah, seperti yang Cak Nun tadi ungkapkan bahwa apakah Ma'iyah ini termasuk flower atau follower, itu yang saya kira akan menjadi perjuangan kita bersama. Di dunia yang lain selain musik ya, juga kesenian juga muncul dalam teologi itu juga lahir teologi pembebasan pada tahun-tahun itu. Juga ada pendidikan pembebasan. Nah, di Jawa sendiri saya kira juga muncul di Malioboro, itu ada Presiden Malioboro yang diakui sebagai gurunya Cak Nun. Saya kira itu juga bagian dari flower generation. Bahkan pada tahun-tahun itu yang secara fisik nampak, kalau yang umbulan Duparangki saya kira tidak terlalu secara fisik nampak itu ya, tapi pada tahun-tahun itu juga ada ditandai atau ditengarai di Jogja, itu ada perkampungan kaum Urakan itu yang dipimpin oleh almarhum W.S. Rendra. Oke, saya kira kalau Anda pelajari pada tahun-tahun itu ada yang muncul kaum yang hidup di jalan itu apa? Dudu pangkers dulu, pang kan
ke sini. Tahun 70-an itu habis ya. Nah, saya kira di dunia apa namanya agama saya kira juga mengalami juga seperti itu. Ini anu aja. Ini PR saja, saya kira Anda bisa pelajari, tapi saya ingin mengatakan aja bahwa itu mestinya bisa menjadi inspirasi kita untuk keluar dari dunia follower yang sekarang justru sekarang ini menjadi acuan. Itu kalau di Twitter itu jelas ya, tetapi pengikut yang lain di Facebook dibatasi malah, jadi hanya 5.000 pengikut. Makanya nanti setelah 5.000 Anda bikin akun baru lagi dan sebagainya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa pada zaman itu tahun 70-an ini dunia begitu suburnya sehingga bunga-bunga itu mudah tumbuh dan berkembang. Saya kira itu aja Cak Nun, ini aja untuk mengganggu teman-teman saja. Sekali lagi saya ingin mengucapkan semoga kepengurusan Gampang Sapaa dan ke depan ini akan semakin tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Oke, saya tambahi beberapa menit gini. Jadi yang disebut flower generation itu adalah satu era dalam sejarah yang berlangsung sekitar 10 tahun, satu dekade, di mana kemerdekaan itu terbuka sangat lebar, di mana kreativitas itu berkibar-kibar. Wong merdeka, iso nggawe iki duwe gagasan yang bermacam-macam. Pada saat yang sama kemerdekaan itu juga berbahaya. Nanti bahayanya nanti dulu, tapi kemerdekaan tahun 70-an itu melahirkan satu ide mengenai development itu tahun 70-an. Jadi ketika dunia membangun itu tahun 70-an. Meskipun korbannya adalah Soekarno jatuh, Kennedy ditembak gitu ya, dan seterusnya. Tapi di dunia politik mulai ada yang disebut pembangunan global itu tahun 70-an ya. Jadi dunia pemikiran Anda tahu pada waktu itu Sujatmoko, anak sekarang nggak tahu Sujatmoko, Omar Khayyam, kemudian bermacam-macam pemikir lahir di era 70-an ketika saya SMA. Kowe ngono ya, kowe bapakmu isih ngeterke ibumu ning terminal kayak gitu, anjur yang jangan kayak gitu, kowe isih karo malaikat ning kono, engko direncanake kowe dadi anak iki, kowe dadi anak iki ngono kowe. Terus itu dunia politik pembangunan itu tahun 70-an. Anda sekarang pemusik terlama yang tahu siapa? Beatles tahu ya? Masih dengar ya? Sebelum Beatles tahu nggak? Udah nggak tahu kan? Karena masa keemasannya itu di era Beatles, meskipun dia memulainya sudah sejak tahun 60-an. Beatles itu sebenarnya peniru dari sebuah grup dari Indonesia yang tinggal di London, namanya Tillman. Itu grup yang jauh lebih bagus dari Beatles, yang ditiru oleh Beatles, kemudian diakui oleh Paul McCartney. Engko di browsing ya, Tillman itu lebih bagus daripada Beatles. Cuman kelemahannya satu, yaitu kulitnya ora putih. Mergo ono campuran Ambon, Jawa sak piturute. Jadi pancen ning dunia iki terjadi diskriminasi yang luar biasa soal itu. Oke. Terus di bidang pemikiran Islam, pemikiran Cak Nur tahun 70-an, Nur Khalis Majid. Ali Syariati di Iran, pemikiran tahun 70-an semua. Jadi 70-an ini kue apal lagune, kue kelingan. Ya sekarang menjadi wacana utama kaum intelektual adalah era 70-an. Meskipun di kampus-kampus Anda bikin skripsi, nanti kalau Anda mencari Ivan Illich itu tahun 70-an. The Schooling Society itu tahun 70-an. Siapa meneh toh? Ivan Illich terus apa meneh? Pendidikan yang Paulo Freire ya, itu juga era 70-an. Teman sekalian, naik turun lah ya. Orang namanya era kan ora wunggul gitu ya. Terus di bidang musik yang terutama Anda di situ setelah
Beatles lahirlah Hollies, Bee Gees, sampai di Purple, sampai Led Zeppelin ngerti tak kira-kira? Ngerti saiki? Kudune ngerti, nek kowe ora ngerti Led Zeppelin kowe bali nang akhirat sik. Yang mulai Robert Plant piye? Masa orang ngerti Robert Plant, masa orang ngerti. Lah piye nek di Purple orang ngerti kan yo, itu kan atluha tsabit wa faruha fi sama tenan. Sampai hari ini belum ada karya sedahsyat misalnya Stairway to Heaven. Ya. Belum pernah ada sampai puncaknya Queen. Nah, Queen saiki nganti saiki dinggo we will rock you. Itu Queen 7. Untung orang Turki itu bukan Eropa tapi kulitnya putih, irungnya banyak. Sama Steve Jobs itu orang Turki turunan Nabi Muhammad. Neng Arab diselidiki ya pora kan itu. Itu semua 70-an. Wes kowe lagu macam-macam misalnya bukan lautan hanya kolam susu. Saiki ya isi rada ngerti ta kuwi. Apa meneh lagune Gus Plus mesti ngerti. Apa meneh misalnya? Oh, ora pati populer kuwi basa hidupku selalu sepi kalau. Nah, itu lagu yang ditiru oleh Mick Jagger. Mick Jagger honeymoon di Bali dengerin lagu yang sangat populer volume 4 Gus Plus, hidupku selalu sepi, blues ya. Terus maka dia bikin lagu Honky Tonk Woman. Oh ya, Partidor ya, sing piye lagune? You used to be my Partidor kalau ya. Tapi karena kita orang minder, maka yang kita sebut niru adalah Gus Plus. Ngono kuwi ceritane. Dadi sok awak dhewe iki gawe apa wae, nek wong liya sing gawe, wong liya kuwi sing awake dhewe niru. Kita yang selalu meniru gitu. Jadi pokoknya intinya banyak ya, pemikiran, ya pembangunan politik, ya musik. Anda mungkin tidak kenal Bob Dylan, gurunya lagi misalnya Woody Guthrie, Anda tidak kenal. Jim Reeves nggak kenal ya. Nah, yang Anda kenal ada yang 70-an dari Beatles ke atas sampai ke Pink. Setelah 80, 90 sudah tidak ada lagi pencapaian-pencapaian. Bahkan tidak mampu menjaga kemerdekaannya itu untuk menjadi kemaslahatan yang sungguh-sungguh. Akhirnya yang terjadi adalah follower. Setelah flower generation hanya follower generation tadi itu. Nah, sekarang ini sudah 50 tahunan sekarang. Kita harus menumbuhkan tanaman-tanaman baru lagi untuk supaya bersemai kembang-kembang baru lagi, flower-flower baru lagi. Maka di Ma'iyah ini selalu saya sebut ada bagian dari Indonesia yang sedang menuju kematian, ada bagian dari Indonesia yang sedang menuju kelahiran. Ngono ya? Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Nggak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti.
punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh, lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda, enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya menanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan,
katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang, bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani terus. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak
diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia, mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya. Siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah. Mereka tahan, tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nak ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nak ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak itu kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coy, ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat.
keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya cak nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Coba arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa, ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada. Nggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yes, pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda
satu somad saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah dapur murek. Lho napa Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut gak gelem nesing cak. Nek nesing kuatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang dihidayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan
dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo, kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang, disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah.
Beres ya, kita doakan aja amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah.
Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Mereka tahan, tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet ya, ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nak ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya aku nak ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya cak nun mantuk sip ya, ngono karepe ya. Dobol arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku melfun rokok. Wes kayak terus sampean goblok ya sampean kayak terus. Wes ket biyen aku melfun rokok. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya Bang Hadi.
itu mengatakan kalau pakai retorika, ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ingin gak usah tarawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Halo. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing Cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh.
Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir.